23. Rata-rata nilai ulangan IPA kelas A dan B adalah 75. Jika rata-rata nilai kelas A yang terdiri dari 15 siswa adalah 80 dan rata-rata nilai siswa kelas B adalah 72, maka banyak siswa kelas B adalah, nah ini kita menggunakan rata-rata gabungan ya. Jadi rata-rata gabungan itu sama dengan NA kali X bar A ditambah NB kali X bar B dibagi NA ditambah NB. Jadi NA itu adalah jumlah siswa kelas A, kemudian X bar A itu adalah rata-rata nilai siswa kelas A, kemudian NB itu jumlah siswa kelas B, sedangkan X bar B itu adalah rata-rata nilai IPA untuk kelas B. Sedangkan penyebutnya ini adalah jumlah keseluruhan siswa. Jadi jumlah siswa kelas A ditambah dengan jumlah siswa kelas B. Nah, ini kita kemudian ini dulu ya. X bar gabungan dulu. Rata-rata gabungannya di sini adalah 75. Sama dengan NA berarti jumlah siswa kelas A. Nah, ini kelas A ya. Terdiri dari 15 siswa, berarti di sini 15 kali X bar A, rata-rata dari siswa kelas A, nilai siswa kelas A di sini adalah 80. Kemudian ditambah NB itu kan jumlah siswa kelas B. Nah, ini yang ditanyakan ya, nah, banyak siswa kelas B. Jadi di sini kita tetap tuliskan NB kali X bar B, berarti rata-rata nilai siswa kelas B yaitu 72 dibagi NA plus NB. NA nya adalah tadi ini 15 ditambah NB, kita tetap tulis NB. Nah, kemudian kita kalikan silang ya, 75 dikali dengan penyebutnya. 75 kali 15 ditambah NB sama dengan, ini pembilangnya kita tulis di sini 15 kali 80 ditambah NB kali 72. Kemudian kita kalikan 75 dikali dengan 15. Ini hasilnya adalah 1125 ditambah 75 dikali NB. 75 NB sama dengan 15 dikali 80 yaitu 1200 ya, ditambah NB kali 72. Nah, kalau sudah sampai sini kita gabungkan, kita jadikan satu yang sama-sama punya NB. Jadi 75 kali NB. Nah, ini kan positif ya. Kita pindah ruas berarti menjadi pengurang. NB kali 72 sama dengan 1200. Nah, ini kan positif, kita pindah ruas menjadi negatif ya, atau pengurangan 1125. Nah, ini karena sama-sama punya NB, maka kita bisa kurangkan 75 dikurangi 72, itu 3 ya. 3 NB sama dengan 1200 dikurangi 1125, hasilnya adalah 75. Maka NB-nya adalah 75 dibagi 3. NB sama dengan 25. Nah, ini adalah jumlah atau banyaknya siswa kelas B. Lanjut nomor 24, diketahui data 345217668. Nah, di sini yang ditanyakan adalah simpangan kuartil ya. Dari data tersebut adalah
Penyelesaiannya dari data yang sudah ada ini kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga terbesar ya. Urutan datanya ini dari yang terkecil sampai terbesar. Berarti dimulai dari 1 dulu ya. 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kemudian kita tentukan dulu nilai dari kuartilnya ya, kuartil 1 dan kuartil 3. Nah, tentunya kita juga harus mencari Q2 dulu untuk menentukan Q1 dan Q3. Caranya adalah kita cari nilai tengahnya atau titik tengahnya di sini. Ini kan ada 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau kita bagi 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, berarti kan posisi tengahnya ada di sini. Nah, ini ada Q2. Nah, Q2 kita tidak usah mencarinya, langsung kita cari Q1 sama Q3. Nah, cari Q1 nya itu dari ini, batasannya adalah 4 dan 1 ya. Kita cari tengahnya. Nah, dari ini kelihatan ya, tengahnya ada di antara 2 dan 3. Ini sebagai Q1. Sedangkan Q3-nya ini juga sama dari 5 hingga 8. Ini kita cari tengahnya, yaitu di sini Q3. Nah, kita cari Q1-nya. Q1-nya itu adalah 2 ditambah 3 dibagi 2 sama dengan 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Sedangkan Q3 itu adalah 6 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 13 dibagi 2 sama dengan 6,5. Nah, karena yang ditanyakan adalah simpangan kuartil atau kidek ya, sama dengan 1/2 dari HH itu adalah hamparan. Hamparan itu apa? Itu adalah Q3 dikurangi Q1 sama dengan setengah kali Q3 nya tadi adalah 6,5 dikurangi Q1 nya adalah 2,5 sama dengan setengah dikali, nah ini dikurangi hasilnya adalah 4 sama dengan, nah 4 dibagi 2 ya, berapa? 2. Nah, ini adalah simpangan kuartil dari data tersebut, yaitu 2. Yang selanjutnya nomor 25, diketahui data 5, 9, 7, 6, 7, 8, 12, 10. Yang ditanyakan adalah simpangan baku dari data tersebut adalah, nah ini caranya adalah kita tentukan dulu dari data ini, yaitu 5, 9, 7, 6, 7, 8, 12, 10. Ini jumlah datanya, kita misalkan N ya. N-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, sedangkan simpangan baku itu rumusnya adalah sigma akar dari jumlah dari X min X bar dikuadratkan dibagi dengan N. Berarti kita langkah pertama kita cari X bar-nya dulu atau rata-ratanya dulu. X bar atau rata-rata yaitu jumlah dari keseluruhan datanya itu kemudian dibagi dengan datanya ada berapa tadi ya N-nya ya.
Nah ini jumlahnya berarti 5 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 10, kemudian dibagi dengan n nya ada 8, sama dengan, ini di total hasilnya adalah 64 dibagi 8 sama dengan 8. Ini adalah rata-ratanya atau X-barnya. Kemudian langkah selanjutnya kita tentukan sigma X min X bar dikuadratkan sama dengan, nah masing-masing dari data ini ya, itu kita kurangkan dengan rata-ratanya, dikurangkan dengan rata-ratanya kemudian dikuadratkan. Itu yang pertama ada 5 ya, 5 dikurangi 8 dikuadratkan ditambah 9 dikurangi 8 dikuadratkan ditambah 7 dikurangi 8 dikuadratkan ditambah 6 dikurangi 8 dikuadratkan ditambah 7 dikurangi 8 dikuadratkan ditambah 8 dikurangi 8 dikuadratkan ditambah 12 dikurangi 8 dikuadratkan ditambah yang terakhir adalah 10 dikurangi 8 dikuadratkan sama dengan 5 dikurangi 8 itu adalah negatif 3 ya, negatif 3 kuadrat ditambah 9 dikurangi 8 1 kuadrat ditambah 7 dikurangi 8 adalah negatif 1 dikuadratkan ditambah 6 dikurangi 8 itu adalah negatif 2 ya, negatif 2 dikuadratkan ditambah 7 dikurangi 8 negatif 1 kuadrat ditambah 8 dikurangi 8 0 kuadrat ditambah 12 dikurangi 8 itu 4 kuadrat ditambah 10 dikurangi 8 2 ya, dikuadratkan sama dengan negatif 3 dikuadratkan itu adalah 9 ditambah 1 kuadrat 1 ditambah negatif 1 kuadrat 1 ditambah negatif 2 kuadrat 4 ditambah negatif 1 kuadrat 1 ditambah 0 ditambah 4 kuadrat 16 ditambah 2 kuadrat 4 sama dengan di total hasilnya 36. Nah sekarang kita tinggal mencari simpangan bakunya atau S ya, sama dengan tadi rumusnya adalah sigma X dikurangi X bar kuadratkan dibagi N. Nah akar dari ini ya tadi sudah dicari, hasilnya adalah 36 dibagi N nya adalah 8. Kita bisa sederhanakan akar 36 per 8 sama-sama dibagi 2 ya, 36 dibagi 2 itu 18, 8 dibagi 2 4 sama dengan akar 18 dibagi akar 4 sama dengan akar 18 itu kita jabarkan aja ya menjadi 9 kali 2 per akar 4 sama dengan, nah akar 9 itu kan 3, akar 2 nya tetap akar 2 per akar 4 adalah 2, atau kita bisa tuliskan 3/2 akar 2. Ini hasilnya.